Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita kembali lagi kebaktian di KAA Gia Raja Wali. Nah, hari ini Kak Helsi ditemani dengan Kak Rudi akan menyapa adik-adik. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengadakan kebaktian kenaikan kelas. Nah, kira-kira siapa nih yang udah pada naik kelas nih di bulan berikutnya? Ada yang dari balita ke kelas kecil, terus ada yang dari kelas kecil ke kelas tengah ke kelas besar, terus kelas besar ke kelas tunas. Wah. Nah, kita mengucap syukur untuk adik-adik yang akan naik kelas. Nah, sebelum kita mau kebaktian, nanti Kak Rudi akan memimpin dalam doa. Silakan Kak Rudi. Baik, jadi mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua pada hari ini. Sebentar kami akan memulai kebaktian pada hari ini. Tuhan yang siapkan hati kita supaya kami bisa beribadah dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan jam berbanding dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Rudi. Nah, adik-adik Kak Helsi aja untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan memeliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan memeliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan memeliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku akan memuliakan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita mau menyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji,
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita, mau persiapkan Alkitab juga tentunya. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan mengasihi kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyi Yesus sayang padamu. Shalom Kak Agia Raja Wali, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya, adik-adik kelas balita batita, adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas tengah, adik-adik kelas besar pasti semua dalam keadaan sehat ya. Amin, puji Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami, berikanlah kami hikmat, agar kami mengerti akan apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nanti adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong papa mamahnya untuk membacakan. Adik-adik yang kelas besar dan sudah bisa membaca boleh dibaca ya, jangan lupa dibaca ya adik-adik ya. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita, ada sebuah cerita yang sama seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius ini. Nah ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Anaknya laki-laki. Bapak ini memiliki kebun anggur yang sangat luas, dan kebun anggur ini harus dikerjakan oleh seluruh anggota keluarganya, termasuk kedua anaknya laki-laki ini. Karena kenapa? Kebun anggur ini merupakan sumber pendapatan bagi keluarga ini. Kemudian papahnya datanglah kepada anak yang pertama. Nak, hari ini kamu pergi ya ke kebun anggur untuk bekerja. Kemudian anak yang pertama menjawab, "Oke papa, aku akan pergi ke kebun anggur untuk bekerja." Kemudian papahnya pergi. Kemudian apa yang dipikirkan oleh anak yang pertama ini? Loh, kenapa aku harus pergi ke kebun anggur untuk bekerja? Kalau aku pergi ke sana, aku pasti lelah karena aku harus bekerja. Lebih baik aku di rumah saja, aku tidak jadi pergilah ke sana.
Akhirnya anak yang pertama ini memutuskan untuk tidak jadi pergi ke kebun anggur. Nah, kemudian setelah hari sudah semakin siang, papahnya lihat kebun anggurnya belum dikerjakan sama sekali. Akhirnya papahnya memutuskan menyuruh anak yang kedua. Nah, kamu hari ini pergi ya ke kebun anggur untuk bekerja. Kemudian anak yang kedua langsung menjawab, aku tidak mau papa, pokoknya aku tidak mau pergi ke sana untuk bekerja. Kalau aku pergi ke sana, aku harus bekerja. Aku pasti capek, aku pasti lelah. Lebih baik aku di rumah saja. Aku lebih baik di rumah melakukan apa yang aku mau, sesuka hatiku. Aku bisa tidur, aku bisa melakukan apa yang aku mau. Kemudian karena anaknya yang kedua menolak, akhirnya papahnya pergi. Nah, setelah papahnya pergi, anak ini langsung berpikir, loh, kenapa aku berkata seperti itu kepada papa? Padahal papa menyuruh aku ini ada tujuannya, supaya aku rajin bekerja. Kenapa aku tidak mau? Kemudian karena dia menyesal, dia langsung pergi ke kebun anggur. Lebih baik aku pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Akhirnya anak yang kedua pergilah ke kebun anggur. Nah, adik-adik, melalui dua anak tadi, Yesus pun ingin mengatakan kepada kita, mana yang lebih taat, anak yang pertama atau anak yang kedua? Ya, betul, anak yang kedua yang lebih taat. Walaupun tadinya awalnya dia menolak, dia akhirnya menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh papahnya, yaitu dia harus bekerja ke kebun anggur, dan dia pun pergi untuk melakukannya. Nah, adik-adik, bagi Yesus kita semua ini adalah orang berdosa. Kita orang yang kadang melakukan kehendak Tuhan, kadang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, Yesus pun mau kita sebagai anak-anaknya, kita harus bertobat. Nah, adik-adik, bertobat ada dua pengertian. Yang pertama, dia menyesali perbuatannya dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Nah, kadang kita sering melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sering kita melawan orang tua, sering kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Yesus pun mau kita datang kepadanya untuk menyesali perbuatan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, bertobat yang kedua adalah dia percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya. Kita ini manusia berdosa. Ketika kita percaya dan menerima Yesus di dalam hati kita, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, adik-adik pasti mau ya menjadi pewaris kerajaan surga? Ya, pastinya mau. Siapa sih yang tidak mau menjadi pewaris kerajaan surga? Oleh karena itu, Yesus mau kita datang kepadanya untuk bertobat. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita percaya dan menerima Yesus di dalam hati kita. Seperti anak yang kedua tadi, dia menyesal, akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, baik di rumah, baik di sekolah. Nah, adik-adik harus melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, diperintahkan oleh papa mamahnya, diperintahkan oleh siapapun. Kita harus melakukan, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik pasti bisa ya melakukannya di dalam kehidupan hari lepas harinya, di dalam kehidupan kita, supaya kenapa? Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, seperti anak yang kedua tadi. Ya, sebagai ayat hafalan di dalam firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 30b. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, adik-adik bisa membacanya dan menghafalnya di rumah sebagai ayat hafalan kita, bahwa kita harus menyesal perbuatan kita dan kita harus percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Pasti adik-adik semua mau ya? Ya, amin, puji Tuhan. Ya, yuk kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami menyesali dalam setiap perbuatan kami, baik dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.